Selamat datang di channel Denny Akbar. Novel Menantu Dewa Obat. Bab 239. Lalu dengan cemas Nara berkata, "Pak, siapa yang bilang Reva telah membunuh seseorang? Reva hanya membawa Siro pergi saja. Siapa yang telah melihatnya membunuh seseorang? Masalah ini belum diputuskan, mengapa kau mengatakannya seperti itu? Alina. Orangnya saja sudah dibawa pergi oleh polisi. Bagaimana bisa dikatakan belum diputuskan? Reva ini memang tampak seperti seorang pembunuh, mengapa kau tidak bisa mempercayainya? Aku tidak peduli, keluarga Su tidak boleh memiliki seorang menantu pembunuh. Nara, kali ini tak peduli kau mau atau tidak, kalian tetap harus cerai." Axel juga ikut mengangguk-angguk, itu benar, jika dia tidak membunuh bagaimana mungkin dia akan dibawa pergi oleh polisi. Selain itu, untuk apa dia membawa Siro pergi jika tak ada masalah apa-apa? Bukankah ini semua gara-gara ulahnya sendiri? Nara sedang panik lalu berkata, dia membawa Siro pergi bukankah juga karena gara-gara masalah keluarga kita? David diperintahkan oleh Siro. Dan Reva hanya ingin membantu keluarga kita menyelesaikan masalah ini saja. Bisakah kalian semua memiliki sedikit saja hati nurani? Dia telah melakukan begitu banyak hal untuk keluarga kita dan kalian masih saja bersikap dan berbicara begitu sinis terhadapnya. Alina langsung marah, kau bilang siapa tidak memiliki hati nurani? Apa maksudmu dengan mengatakan bahwa dia telah melakukan begitu banyak hal untuk keluarga kita? Apakah kita yang memintanya untuk melakukannya? Apakah kita yang membiarkannya melakukannya? Dia sendiri yang kurang kerjaan dengan sengaja mencari masalah. Apakah sekarang masih harus menyalahkan kita? Nara langsung terdiam. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa kedua orang tuanya akan begitu tidak tahu berterima kasih. Demi keluarga mereka, Reva telah melakukan begitu banyak hal dan akhirnya sampai seperti ini sekarang. Tetapi orang tuanya sama sekali tidak bersyukur. Malah berbalik menghina dan tidak menghargainya. Benar-benar menyedihkan. Lalu Nara menggertakkan giginya dan berkata, "Oke. Kalau begitu aku akan memberitahu Reva agar di kemudian hari jangan begitu kurang kerjaan lagi sehingga tak perlu melakukan apapun untuk keluarga ini." Alina langsung mencibir dan berkata, masih ada kemudian hari. Nara, Reva masih bisa bertahan hidup berapa lama saja sulit dikatakan untuk sekarang ini. Dia itu seorang pembunuh. Yang artinya akan membunuh untuk seumur hidupnya, paham tidak kau? Aku suruh kau menceraikannya itu juga demi kebaikanmu sendiri. Aku tidak ingin kau mendapat gelar status janda nantinya, apakah kau paham? Papa dan Mama begitu mengkhawatirkanmu tetapi kau sama sekali tidak bersyukur. Malah setiap hari bisanya hanya melawan dan membantah orang tuamu saja. Pantaskah kau bersikap seperti itu? Axel mengangguk-angguk lalu dia mencibir dengan bangga seolah-olah dia sangat yakin bahwa Reva pasti akan mati kali ini. Dan pada saat ini, pintu kamar tiba-tiba terbuka dan Reva berjalan masuk di bawah tatapan mereka semua. "Reva? Mengapa kau sudah pulang?" Axel dan Alina berseru bersama dan tanpa sadar mundur selangkah. Mereka menatap Reva dengan waspada. Nara tampak sangat gembira dan bergegas menyapanya, "Reva, bagaimana kabarmu? Apakah kau baik-baik saja?" Alina langsung meraih Nara dan berkata, "Jangan mendekat. Itu pembunuh. Bah, dasar pembunuh, beraninya kau keluyuran sembarangan. Percaya tidak kalau aku akan memanggil polisi untuk menangkapmu." Reva tampak tak berdaya dan berkata, "Ma, aku baru saja pulang dari kantor polisi. Orang itu bukan aku yang bunuh. Masalah itu tak ada hubungannya denganku." Nara langsung berkata dengan penuh semangat, "Lihat kan, aku sudah bilang, Reva pasti tidak pernah membunuh siapapun. Mereka sudah menyelidikinya dengan jelas,
bukan kau yang melakukannya jadi mereka membiarkan pulang, iya kan? Haha, bagus sekali, aku sudah tahu pasti bukan Reva yang melakukannya. Dan pada saat ini ada seseorang yang berjalan masuk dari luar pintu sambil berkata dengan dingin, polisi tidak memiliki bukti yang cukup sehingga mereka membiarkannya pulang untuk sementara. Polisi tidak mengatakan bahwa dia telah bebas dari kecurigaan. Hei Reva, kau bisa menipu polisi tetapi tidak bisa menipu kami. Kau telah membunuh keponakanku, keluarga Yu kami akan membuatmu membayar dengan darahmu. Orang yang berbicara itu berasal dari keluarga Yu. Namanya Ryo Yu. Dia memiliki status tertinggi dalam keluarga Yu. Dia adalah paman ketiganya Shiro dan kali ini diperintahkan oleh keluarga Yu untuk menangani masalah Yu. Alina langsung berkata, iya, jika sudah membunuh orang harus dibayar dengan nyawa mereka. Tuan Yu, masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Sukami. Kebawa dia pergi saja, kita tidak akan melarangnya. Axel juga menunjukkan wajah jijik dan berkata, keluarga Su aku tak ada hubungannya dengan penjahat yang tak tahu malu ini. Bab 240. Nara melirik orang tuanya dengan marah dan berkata, Pa, Ma, kalian berdua mana boleh bersikap seperti itu. Polisi sudah membiarkan Reva pulang itu artinya orang itu sudah pasti bukan Reva yang bunuh. Tuan Yu, aku harap kau dapat menyelidiki masalah ini dengan jelas terlebih dahulu sebelum berbicara. Suamiku jelas bukan seorang pembunuh. Ryo langsung mencibir dan berkata, dasar jalang, tutup mulutmu. Kau bilang dia bukan pembunuh lalu pasti bukan pembunuh. Reva, tidak peduli seberapa rapi kau menyembunyikannya, itu tidak ada gunanya. Keluarga Yu kami memiliki bukti yang kuat untuk membuktikan bahwa kau adalah seorang pembunuh. Aku beritahu ya, kali ini kau pasti akan mati. Tidak hanya kau saja tetapi juga keluarga Su terutama Nara si jalang itu. Masalah kali ini semua itu disebabkan olehmu dan aku akan membuat hidupmu menjadi sangat menderita sampai kau lebih baik memilih mati daripada tetap hidup. Ryo Yu memiliki ekspresi yang ganas di wajahnya seolah-olah dia telah menginjak Nara di bawah kakinya. Axel langsung panik dan berkata, Tuan Yu, Reva ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Su aku. Kami bahkan tidak tahu apa yang telah dia lakukan. Semua masalah yang timbul selalu ada sebab dan pelakunya. Kau jangan asal menuduh orang yang tidak bersalah. Alina langsung menyeka air matanya dan berkata, Reva, kau ini memang pembawa sial, lihat apa yang telah kau lakukan. Apakah kau merasa bahwa masalah di dalam keluarga kami masih belum cukup banyak sehingga kau harus berbuat onar dengan melakukan hal-hal seperti itu? Apakah kau ingin membiarkan seluruh keluarga kami tidak lagi memiliki martabat di depan semua orang? Jika kau ingin mati ya mati saja sendiri mengapa harus melibatkan keluarga kami? Reva tidak mengatakan sepatah kata pun dan dia langsung berjalan menghampiri Ryo Yu. Ryo mencibir dan berkata, kenapa, kau tidak terima? Tidak terima juga tidak ada gunanya. Kali ini aku menginginkan nyawa pengecutmu dan si jalang Nara. Sebelum dia selesai berbicara tiba-tiba Reva langsung menamparkan wajah Ryo dan membuat Ryo jatuh ke lantai. Berani-beraninya kau memukul aku. Ryo meraung dan tepat ketika dia akan bangun, Reva langsung menendang wajahnya. Dan dia langsung jatuh ke lantai dengan hidung dan mulutnya yang berdarah. Dia tampak begitu mengenaskan. Pada saat ini beberapa orang berlari ke depan pintu dan mereka semua adalah orang-orang dari keluarga Yu. Hajar dia sampai mati. Ryo meraung dengan keras. Nara juga langsung panik dan berkata, petugas keamanan, usir mereka semua keluar.
Dan tepat ketika para petugas keamanan perusahaan akan menghampiri, tiba-tiba Axel dengan cepat berkata, "Kembalilah kalian semua. Masalah ini tak ada hubungannya dengan farmasi Su. Tuan Yu, kau juga sudah lihat bahwa kami sama sekali tidak akan pernah membantu bajingan ini. Kau bisa melakukan apapun yang kau mau, kami tidak akan pernah menghentikanmu." Para petugas keamanan saling menatap dan merasa sedikit canggung untuk beberapa saat. Mereka saling bertanya-tanya apa yang harus mereka lakukan. Lalu Nara berkata dengan cemas, "Pak, apa yang kau lakukan?" Axel langsung meraung. "Diam. Apakah kau ingin keluarga Su kita dikuburkan bersama dengan dia? Dia itu seorang pembunuh dan kau masih saja membantunya. Apakah kau masih bisa membedakan mana yang benar dan yang salah?" Alina langsung meraih Nara dan berkata, "Nara, Papa dan Mama melakukan ini semua juga demi kebaikanmu sendiri. Kita jangan ikut campur dalam masalah ini. Dia saja berani melakukan hal-hal seperti pembunuhan, yang berarti menunjukkan bahwa orang ini tidak memiliki hati nurani dan peri kemanusiaan lagi. Jika kau masih bersamanya kemungkinan besar dia juga akan membunuhmu di kemudian hari." Dan bersamaan dengan itu orang-orang dari keluarga Yu bergegas masuk dan mengepung Reva. Axel dan Alina tampak sangat senang. Mereka berharap orang-orang ini akan langsung membawa Reva. Tetapi siapa sangka, orang-orang ini sama sekali bukan tandingan Reva. Setelah beberapa saat kemudian, Reva telah membuat mereka semua tak berdaya. Rio menyaksikan semua ini dan langsung tertegun. Kau berani melawan. Hei Reva, apa gunanya kau pandai berkelahi? Di kota Carson ini jika keluarga Yu kami ingin kau mati maka kau juga pasti tak akan bisa melarikan diri." Rio meraung dengan keras. Lalu Reva berjongkok di depannya dan menatapnya kemudian berkata dengan dingin, "Jangan khawatir, aku tidak akan lari. Masalah ini bukan aku yang melakukannya dan keluarga Yumu juga tidak bisa melakukan apapun terhadapku. Tetapi, kau dengarkan aku dengan jelas. Nara adalah istriku, orang yang paling aku cintai. Kau boleh menghinaku tetapi kau tidak boleh menghina dia. Jika kau berani menghinanya lagi, Rio Yu, aku akan membuatmu mati dengan parah." Bab 241. Saat dia mengucapkan kalimat terakhir itu, tatapan mata Reva begitu dingin dan ekspresinya juga tampak ganas dan kejam. Rio langsung menggigil ketakutan. Tiba-tiba saja dia menyadari bahwa orang yang ada di depannya ini bukanlah sampah tak berguna yang bisa dibantai sesuka hatinya. Tak ada gunanya kau mengatakan ini semua kepadaku. Aku sudah bilang, keluarga Yu aku memiliki semua buktinya dan hal ini memang kau yang melakukannya." Reva langsung mencibir dan berkata, "Kalau ada bukti, keluarkanlah." Rio Yu langsung menggertakkan giginya dan berkata, "Pada jam 8 malam ini, di kompleks keluarga Yu kami, apakah kau berani datang? Pada saat itu, kami akan mengeluarkan bukti-bukti yang kuat untuk membuktikan bahwa kau adalah seorang pembunuh." Reva. "Oke, aku akan memberikan kalian kesempatan ini. Aku akan datang ke sana tepat waktu. Tetapi Rio, aku harus mengingatkanmu terlebih dahulu. Kau telah membuat masalah besar di perusahaan farmasi Su dan membawa begitu banyak masalah bagi keluarga istriku dan juga telah menyebabkan dampak yang besar bagi reputasiku. Utang ini, keluarga Yumu harus membayarnya. Jika akhirnya terbukti bahwa aku tidak membunuh orangnya, bagaimana keluarga Yumu itu akan membayarnya?" Rio langsung tertawa terbahak-bahak dan berkata, Reva, kau jangan mimpi. Apakah kau kira kau telah melakukannya dengan sempurna? Aku beritahu ya, semua bukti itu sudah ada di tangan kami dan dengan segera kami langsung dapat menangkapmu." Reva, bagus sekali. Aku juga sudah tidak sabar untuk melihat bukti-bukti ini.
Tetapi, aku juga ingin memberitahumu. Jika pada akhirnya kau tidak dapat membuktikannya maka kau harus membayar ganti rugiku. Lalu Reva menoleh ke Nara dan berkata dengan lembut, Nara, untuk reputasi perusahaan kita yang telah tercoreng olehnya bagaimana jika kita meminta kompensasi sebesar 200 juta dolar. Lalu untuk masalah yang telah dia bawa ke keluarga kita serta beberapa kerugian reputasi juga harus diberikan kompensasi sekitar 100 juta dolar. Begini saja, jika kau tidak dapat membuktikan bahwa aku yang telah membunuh orang itu maka keluarga Yu-mu harus membayar ganti rugi kepadaku sebanyak 3 miliar dolar. Axel langsung berkata, Reva, kau jangan melibatkan kami. Semua itu tak ada hubungannya dengan kami. Kami juga tidak menginginkan kompensasi. Kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan. Bagaimanapun juga masalah ini tidak ada kaitannya dengan keluarga Suaku. Tuan Yu, kau pulang dan beritahu kepala keluarga Yu bahwa keluarga Su kami sama sekali tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Nara langsung panik dan bergegas ingin berbicara tetapi Alina menutup mulutnya. Rio langsung mencibir dan berkata, apa kau dengar itu? Ayah mertuamu saja sama sekali tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Hei Reva, apakah kau tahu apa yang dinamanya dikhianati oleh keluarga? Kamu masih menginginkan 3 miliar dolar. Aku beritahu, malam ini kau pasti akan mati. Setelah selesai berbicara lalu Rio melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, ayo kita pergi. Axel, Alina, dan Nara, kalian semua dengarkan aku. Malam ini, kalian semua juga harus berada di sana. Jika kalian berani tidak datang, aku bersumpah akan membuat kalian semua dimakamkan di Sungai Carson besok. Lalu dengan angkuh Rio meninggalkan mereka. Axel dan Alina langsung merosot ke lantai. Mereka berdua sangat terkejut. Mereka tak pernah menyangka, setelah berusaha menyingkirkan Reva tetapi pada akhirnya mereka tetap saja tak bisa lepas dari hubungan itu. Nara segera menghampiri Reva dan berkata, Reva, tak akan ada apa-apa. Apapun yang terjadi aku akan selalu mendukungmu. Kita tidak takut pada keluarga Yu, meskipun seluruh perusahaan farmasi Su dipertaruhkan juga aku tidak akan membiarkan mereka semua melakukan apapun yang mereka inginkan. Hati Reva langsung merasa hangat karena pada saat yang paling kritis, istrinya tetap berada di pihaknya dan sangat mendukungnya. Alina begitu marah dan memaki, Nara, lebih baik kau bunuh saja aku dan papamu. Reva, kau ini memang benar-benar pembawa sial. Jika kau ingin mencari masalah untuk apa melibatkan kita semua? Mengapa jelek sekali nasibku ini? Mengapa malah berakhir dengan pembunuh seperti kau, bagaimana aku harus melanjutkan hidupku? Dengan gugup Nara berkata, Ma, kau mana boleh berbicara seperti itu? Apa yang Reva lakukan juga demi keluarga kita. Sudah sampai seperti ini saja dia masih meminta keluarga Yu untuk memberikan kompensasi atas keluarga kita. Apakah kalian semua tidak bisa melihat niat baik Reva? Axel langsung marah dan berkata, siapa yang menginginkan kompensasi itu? Reva, aku sudah bilang jangan melibatkan kami. Meskipun nantinya benar-benar akan ada kompensasi mungkin kita semua juga tidak akan pernah melihatnya lagi. Bersambung. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih.